Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amantara Syed Pranowo. Saya dari Fakultas Industri Kreatif, Prodi Desain Produk. Eh, izin hari ini saya ingin menjelaskan mengenai toleransi antar agama. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, siang, atau sore. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kedamaian ini. Indonesia adalah rumah bagi keragaman. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan yang paling terasa itu dalam keseharian kita adalah keanekaan ragam agama dan keyakinan. Dalam landscape keberagaman inilah sebuah kata kunci menjadi penopang utama persatuan kita, toleransi. Apa sejatinya makna toleransi, khususnya dalam konteks kehidupan beragama? Toleransi sering diartikan sebagai sikap membiarkan, menerima, atau menahan diri. Namun dalam konteks agama, maknanya jauh lebih dalam. Toleransi adalah keberanian untuk menghormati dan menghargai perbedaan agar hidup tetap rukun dan damai, tanpa harus menyampur adukkan keyakinan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai agama dan keyakinan. Setiap umat memiliki pedoman hidup dan tata cara ibadah sendiri. Lalu bagaimana agama mengajarkan kita untuk menyikapi perbedaan mendasar ini? Dalam Islam, sikap toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Sikap ini bukan hanya anjuran, melainkan fondasi yang telah diajarkan jauh sebelum keragaman menjadi isu global. Islam menegaskan prinsip agung, yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini tertuang jelas dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ayat ini memberikan landasan hukum dan etika bahwa keimanan adalah hak prerogatif individu, lahir dari kesadaran dan pilihan hati, bukan paksaan atau tekanan dari luar. Tugas kita sebagai umat beragama adalah berdakwah dengan hikmah, bukan memaksakan keyakinan. Selanjutnya mari kita simak sebuah surat pendek yang telah menjadi menegas batas-batas toleransi, yaitu adalah hal akidah dan ibadah. Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadi, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini adalah intisari dari toleransi sejati dalam beragama. Ia mengajarkan kita untuk tegas dalam keyakinan kita sendiri atau akidah. Namun pada saat yang sama, luas dan lapang dada dalam menghormati praktik ibadah orang lain itu sangat penting untuk digarisbawahi. Toleransi dalam beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran atau sinkretisme. Toleransi adalah membiarkan agama lain menjalankan ibadahnya sesuai ajarannya, sementara kita tetap istiqomah pada keyakinan kita sendiri. Lalu bagaimana kita mengamalkan hal toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa dibilang bagi tiga ya. Contohnya tiga aja dulu. Yang pertama yaitu menghormati praktik ibadah. Ketika umat lain sedang merayakan hari raya atau beribadah, kita tidak mengganggu atau meremehkannya. Kita menghargai waktu dan tempat yang mereka butuhkan untuk menjalankan ritual ibadah mereka, kegiatan ibadah mereka, ataupun kegiatan keagamaan mereka. Yang kedua, ada berbuat baik kepada sesama manusia. Toleransi juga berarti berinteraksi secara damai dan adil kepada sesama manusia, pada siapapun dan dimanapun. Terlepas dari perbedaan agama, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk membantu, mengikuti tolong menolong dalam urusan sosial dan kemanusiaan dalam kurung ta'awun, serta berlaku adil kepada semua orang. Yang ketiga itu ada menjaga lisan dan sikap. Hindari ujaran kebencian, cemoohan, atau penghinaan terhadap simbol-simbol agama lain. Kedamaian dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan. Sikap toleran ini pada akhirnya akan menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis dan damai, di mana di tempat di mana
perbedaan dilihat sebagai kekayaan dan bukan sebagai sumber perpecahan. Hadirin yang berbahagia, toleransi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar dari sebuah peradaban. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati yang berbeda, memungkinkan kita untuk hidup bersama dalam satu atap kebangsaan. Marilah kita jaga dan rawat sikap toleransi ini dengan memegang teguh ajaran agama kita dan menghormati keyakinan sesama. Bersama-sama, kita akan menjadi pilar utama bagi Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hambanya yang toleran dan senantiasa menyebarkan kedamaian. Kurang lebih ya mohon maaf, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.